Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar teman-teman? Semoga kita tetap semangat untuk belajar. Baik, untuk hari ini saya akan membuat video bagaimana cara kita mengajar di kelas. Dan hari ini saya mengajar di kelas 10 yang akan mengajar pelajaran fikih di semester ganjil dan membahas tentang jual beli. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Tetap semangat belajar ya? Ya. Alhamdulillah. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang jual beli. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru akan mengabsen kalian semua. Untuk hari ini siapa yang nggak hadir? Nusratun Nida, Bu. Oh, Nusratun Nida saja ya. Yang lain masuk semua ya. Oke. Ini Risma Dehani kemarin nggak masuk, kenapa? Habis lomba, Bu. Lomba apa, Mbak Risma? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gimana hasilnya? Dapat juara? Alhamdulillah, Bu, juara 2. Alhamdulillah, selamat ya. Sukses selalu buat kalian semua. Yang lain juga tetap semangat. Apabila ada event-event, kalian semua juga bisa untuk mengikuti event-event perlombaan yang diadakan di luar sekolah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Agar apa? Agar ilmu kita bermanfaat dan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah lahumul Fatihah. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang jual beli. Nah, terakhir kita sudah mengetahui mengenai pengertian jual beli. Nah, sekarang saya pengen tanya sama Risma Dehani. Ayo, pengertian dari jual beli apa artinya? Gimana? Kegiatan itu, Bu, tukar menukar barang dengan uang. Iya, bagus. Mungkin yang lain ada yang ingin menyampaikan pengertian jual beli yang kemarin sudah Ibu sampaikan? Ya sudah, Ibu ulangi lagi ya. Jadi jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan berdasarkan akad. Jadi akad antara pembeli dan penjual. Saya jual, kemudian pembeli bilang saya beli. Jadi ada akadnya. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hukum jual beli. Apa kira-kira hukum jual beli? Siapa yang tahu? Ayo, Dina, apa hukum jual beli? Halal, Bu. Halal, betul. Jadi hukum jual beli itu adalah halal. Terus Ibu, biasanya kalau ada yang diharamkan itu apa? Jual beli yang mengandung riba. Riba itu seperti apa, Bu? Biasanya ketika menjual suatu barang, ternyata barangnya itu harganya itu 2 kali lipat. Nah, itu tidak boleh. Jadi seorang penjual itu harus mengambil labanya itu tidak boleh banyak-banyak, bahkan setengah harga dari harga jualnya. Terus kemudian setelah kita mengetahui dari hukum jual beli, hukum jual beli itu adalah halal. Nah, dalilnya apa? Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Ini dalam surat apa? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Terus pengertiannya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Jadi wa ahallallahu, padahal Allah telah menghalalkan al-bai'a itu jual beli. Harramar riba, Allah itu mengharamkan riba. Jadi sudah jelas bahwasanya hukum jual beli adalah halal. Setelah kita mengetahui hukum jual beli, apakah di sini masih ada yang ditanyakan? Ismadihani ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Gak ada ya. Jadi sudah jelas ya, hukum dari jual beli adalah halal, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari sini sudah jelas ya dari hukum jual beli. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun dan syarat jual beli. Sekarang Ibu mau tanya, biasanya kalau kalian jual beli atau membeli suatu barang di pasar, di situ ada apa? Ada pembeli, kemudian ada penjual. Jadi ada pembeli, ada penjual. Terus kemudian ketika membeli itu ada uang yang digunakan untuk menukar apa? Barang yang dibeli. Terus kemudian ada apa? Tadi sudah saya jelaskan dari pengertian, ada akad. Nah, ini adalah rukun dari jual beli. Terus syaratnya bagaimana? Dari pembeli dan penjual itu harus dewasa. Terus kemudian ikhlas, ya. Jadi ketika jual beli itu tidak boleh terpaksa. Terus selanjutnya itu adalah baligh dan berakal. Kalau misalkan anak kecil gimana, Bu? Kalau misalkan membeli suatu barang yang berharga, lebih baiknya itu yang membeli itu orang yang sudah baligh, sudah dewasa, dan orang yang ikhlas. Kenapa? Karena kalau anak kecil takutnya dibodohi sama si penjualnya. Nah, itu bisa itu mengandung tipuan dan itu diharamkan dalam jual beli seperti itu. Terus kemudian yang kedua yakni uang atau barang itu syaratnya harus suci. Terus kemudian ada manfaatnya. Contohnya yang tidak ada manfaatnya itu apa? Seperti jual beli narkoba, itu kan nggak ada manfaatnya kalau memabukkan mak. Nah, itu tidak boleh dijual belikan. Terus kemudian diketahui sama pembelinya. Kalau misalkan Bu, biasanya kan ada istilahnya pesan. Nah, memesan suatu barang atau memesan suatu makanan itu sebaiknya harus si penjual itu harus mendata apa aja sih ciri-cirinya yang barang yang dijual, kemudian ukurannya berapa secara detail, sehingga apa, ketika nanti pesanan sudah datang, si pembeli itu tidak dikecewakan dengan pesanan yang sudah dipesan oleh pembeli, seperti itu. Terus kemudian ada akad antara apa? Pembeli dan penjual. Sudah jelas ya? Enggak, Bu. Ada yang tanyakan? Nah, anak-anak, untuk kesimpulan dari materi untuk pagi hari ini, yakni yang pertama mengenai pengertian dari jual beli. Pengertian jual beli adalah bentuk transaksi antara satu orang dengan orang lain berupa tukar-menukar barang berdasarkan akad antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, hukum dari jual beli. Hukum dari jual beli adalah halal sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, setelah kita mengetahui hukum, kita harus tahu rukun dan syarat jual beli. Rukun dari jual beli adalah ada penjual, ada pembeli, terus kemudian ada uang dan barang, terus kemudian ada akad antara penjual dan pembeli. Terus syarat dari rukun-rukun jual
jual beli, yang pertama pembeli dan penjual itu ada syaratnya dewasa, kemudian harus ikhlas, gak boleh terpaksa, ada balik dan berakal. Terus kemudian untuk uang dan barang itu juga ada syaratnya, harus suci, kemudian ada manfaatnya. Terus kemudian diketahui oleh pembeli bentuk dari ukuran. Terus kemudian kalau misalkan transaksinya itu berupa pesan atau secara online, itu harus penjual harus terterakan ciri-ciri, terus Kriteria. kriteria dari barang yang dijual, ukurannya berapa. Nah, seperti itu harus jelas, harus secara detail. Sehingga nanti ketika barang yang sudah dipesan itu datang, itu tidak mengecewakan oleh pembelinya gitu. Terus selanjutnya harus milik sendiri, bukan milik orang lain. Milik orang lain dijual itu tidak boleh, harus milik sendiri gitu. Terus kemudian ada akad atau ijab kabul antara penjual dan pembeli. Setelah itu sudah kita materi untuk hari ini sudah selesai. Mungkin untuk penugasan untuk minggu depan, yakni kalian semua membuat video transaksi jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam, dan di situ juga tertera ada akad antara penjual dan pembeli. Minimal durasi videonya 3 menit. Kemudian diupload di YouTube dan dikumpulkan ketua kelas untuk linknya. Nanti dari ketua kelas dikumpulkan ke saya melalui email farisah@alfarisi01. Terima kasih. Apakah dari sini ada pertanyaan dari anak-anak? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah, mungkin cukup jelas ya. Dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan dari Ibu dalam menyampaikan sebuah materi atau dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Ibu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.